Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobi Hirian. Kali ini di minggu pagi yang cerah ini guys, saya mau berbagi pengalaman saya gitu, sharing pengalaman tentang investasi ya. Ini berawal dari kemarin tuh saya dapat WA dari saudara gitu kan. Salah seorang saudara dia menunjukkan suatu investasi gitu. Investasi itu nggak salah itu modalnya, contohnya tuh dia ngasih investasi itu contoh ya, ada orang yang investasikan 1 juta gitu kan, lalu dia terima itu tiap harinya itu sekitar 100 ribuan gitu. Jadi orang ini modalnya hilang lah gitu kan, dia baru coba berapa hari. Jadi di situ ceritanya ya, orang ini dia nanamkan 1 juta gitu kan, investasi 1 juta, lalu dicobanya, oh besoknya rupanya dapat dia 100 ribuan, besok dicoba lagi masih ada gitu kan. Nah, jadi itu nggak, belum sampai berbulan-bulan, masih beberapa hari gitu kan. Lalu orang ini nggak tahu uang itu diputar kemana gitu guys. Jadi dia ini yang penting bagi dia modalnya tetap utuh 1 juta gitu kan, jadi dapat 100 ribu per hari gitu. Nah, ini mau saya bahas ya guys, gini. Kalau saya pribadi, saya investasi itu tidak mau kalau tidak jelas kemana uang kita diputar gitu. Karena bagi saya, kita tuh nggak bisa masuk ke suatu tempat yang kita tidak mengerti apa yang ada di dalamnya gitu. Meskipun secara kasat mata kita mendapatkan penghasilan stabil gitu kan, tapi ini seperti bom waktu guys. Kenapa saya katakan bom waktu? Karena kita kalau pakai logika ya, itu hampir nggak masuk akal gitu. Bagaimana bisa Anda menanamkan uang 1 juta, lalu Anda terima tiap hari 100 ribuan gitu kan? Nah, itu biasanya kalau pengalaman saya selama ini ya, saya melihat, saya belum pernah alami sih ya, insya Allah saya belum pernah alami. Yang saya alami ini, yang saya ceritakan nanti adalah yang pernah saya alami gitu. Ya kan? Kan ini yang nggak pernah saya alami adalah yaitu penipuan. Saya nggak pernah mengalami penipuan, alhamdulillah gitu kan. Tapi saya baca banyak berita itu, banyak penipuan seperti itu. Oke, kita menerimanya lancar selama berapa hari atau minggu atau bulan. Habis itu mereka kabur dengan dana kita. Dan itu banyak terjadi guys. Nah, ini saya mau cerita sekarang ya, bagian yang saya pernah alami, pengalaman saya selama berinvestasi. Jadi ini untuk agar kita terhindar dari penipuan dan kita mengerti betul apa yang apa yang kita investasikan gitu. Nah, saya adalah orang yang yang suka menabung karena saya punya banyak impian. Dari kecil saya pengen punya mobil sport gitu kan, Lamborghini, meskipun ya sekarang belum tercapai. Tapi saya juga itu udah nggak semua impian masa lalu itu semuanya pengen saya realisasikan gitu. Tapi saya pernah punya impian seperti itu. Saya juga pernah punya impian punya mesin game gitu kan, punya game yang banyak gitu, punya mainan-mainan gitu. Jadi dan untuk itu saya rajin menabung. Jadi saya sudah terlatih dan gemar menabung dari kecil gitu guys, dari sejak SD malah ya. SD kelas 1 itu saya udah mulai rajin menabung gitu guys ya. Nah, mulai dari SD ya, kelas 1 ya. Lalu tapi semakin dewasa saya melihat menabungnya nggak cukup guys, kita perlu investasi gitu. Karena kalau menabung uang kita tidak berkembang gitu kan, bahkan akan kalah oleh inflasi. Makanya saya mulai belajar dewasa, saya sadar investasi lebih baik daripada menabung gitu. Saya belajar banyak, jadi saya tuh belajar investasi bertahap guys. Jadi saya nggak pernah masuk ke suatu investasi tanpa saya pahami dulu. Jadi pertama-tama itu saya nggak betul tahu, saya investasi pertama itu tahun 2004 guys. Saya masuk ke deposito ya. Kita tahu deposito memang haram ya, bunganya ada riba, makanya saya tinggalkan. Tapi saya sempat mengalami itu, saya sempat investasi di deposito tahun 2004 itu, saya investasikan 5 juta guys. Waktu itu saya pilih bangsawan. Jadi bangsawan itu kenapa? Karena bank ini saya nggak suka bank yang besar dan rame guys. Saya suka bank itu yang agak sepi, sehingga nyaman kita kalau kita mau bertransaksi gitu kan. Jadi saya pilih bangsawan. Waktu itu bunga, kebetulan waktu itu ya, bunga bangsawan itu cukup mungkin yang paling tinggi. Memang juga bunga rata-rata waktu itu suku bunga SBI memang tinggi gitu kan. Jadi waktu itu bunganya itu 12,5% guys, 12,5%. Jadi dengan 5 juta, sementara ADM-nya itu 5.000 dulu tuh ya, itu saya bisa menarik tiap bulan tuh 50.000 guys gitu. Jadi dapatnya mungkin sekitar 58 ribuan gitu kan. Jadi bunganya tuh
dari uang 5 juta itu bunganya sekitar 58 ribuan gitu kan, nggak sampai 60 ribu. Tapi itu cukup untuk bayar ATM 5 ribu, ditambah saya bisa narik tiap bulan 50 ribu. Karena kan minimal menarikkan di ATM itu kan 50 ribu gitu guys. Jadi saya sempat nikmati itu, menarik uang 50 ribu selama berapa tahun, kayak mungkin 2 tahun mungkin ya. Waktu itu deposito 5 juta. Nah, habis itu kan berapa tahun kemudian kan kebetulan bunga kan lagi agak turun gitu. Jadi normalnya kan bunga kan dulu dan juga sekarang itu normal rata-rata itu kan sekitar 5 sampai 7% guys. Nah, normal 6% lah. Kayak sekarang kan mungkin sekitar 6% deposito gitu kan. Di dulu tuh memang, jadi kalau dulu tuh memang besar bunganya guys gitu. Pada periode itu aja ya. Itu karena itu nggak normal waktu itu. Ketika saya deposito kali itu ya, SBI lagi tinggi waktu itu. Lalu habis itu setelah deposito saya beranjak ke unit link. Ya, unit link ini saya mulai nggak salah saya itu tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2006 lah guys. 2006 ya 2006 saya mulai masuk unit link. Kalau nggak salah saya 2006 2007 lah gitu. Saya masuk unit link. Nah, di situ itu kan bayarnya 5 juta per tahun. Unit linknya adalah kalau deposito kan untungnya dari bunga guys, ya berapa persen dari bunga, ya dikali apa, misal bunganya 12%, itu kan dikali setahun dibagi 12 untuk dapat sebulannya kan, lalu dipotong pajak 20% untuk pemerintah gitu, itulah hasil bersihnya. Nah kalau unit link itu investasinya tuh bisa diputar, disuruh pilih, karena kita mau yang agresif profilnya atau yang menengah atau yang aman. Jadi kalau kayak saya kan agresif nih, jadi unit link saya diputar di saham. Jadi saya unit link saya itu yang sahamnya gitu. Ada lagi unit link pasar uang dan juga unit link yang lain gitu kan. Jadi ini unit link yang agresif. Jadi bedanya unit link itu ya, itu kontraknya itu 7 tahun guys. Jadi kita nggak boleh mencairkan sebelum 7 tahun gitu kan. Kalau dicairkan sebelum 7 tahun kita kena penalti. Nah, gitu kan. Jadi dana kita banyak hilangnya. Maka saya pertahankan 7 tahun. Nah, jadi 5 juta kita bayar itu 5 juta per tahun. Jadi total selama 7 tahun tuh 35 juta gitu kan. Nanti ada pengembangannya, dipotong biaya asuransi, nanti ada itulah sisanya itulah hasilnya. Jadi ini itu masuk besar ya daripada reksadana saham biasa gitu. Kali ini kan mirip juga kayak reksadana gitu. Cuman dia bedanya ada asuransinya. Nah, asuransinya tuh menanggung kalau kita meninggal atau secara tetap. Itu kita dibayarkan sampai kita habis kontrak 7 tahun. Kalau beda kalau reksadana kan tidak. Reksadana kalau kita nggak bayar ya udah diputus kontraknya. Kalau ini kan enggak gitu. Misalnya dalam waktu di bawah 7 tahun kita meninggal atau cetak tetap, itu premi akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi gitu. Nah, itu bedanya ya antara reksadana dengan unit link. Nah, jadi waktu itu saya dana itu sekitar 2 tahun 3 tahun pertama tuh sekitar 24 juta guys. Jadi saya tuh libur bayar sampai tahun ke-5 atau ke-6 itu saya lupa. Karena udah ada saya langsung lamsem gitu kan. Atau sekaligus saya tanamkan 24 juta gitu. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun ke-5 tuh nggak salah saya tahun ke-4 atau ke-5 guys. Itu kan ESG jeblok guys. Jadi unit link saya tuh unblock gitu. Jadi dana yang 24 juta tuh kalau nggak salah saya tuh tinggal hanya 7 juta guys. Anda bayangkan dari 24 juta. Jadi nilainya tuh tinggal 7 juta. Itu waktu saya agak nama masgul gitu, ya kan? Iya dong, dari dana 24 kok tinggal 7 juta doang gitu. Nah, di waktu itu unit linknya tuh kan ada harganya. Di waktu itu unit linknya tuh ketika tuh 5.000 guys gitu harganya. Karena kalau normalnya itu 12 ribuan gitu kan. Nah, saran dari apa namanya itu ya? Kalau di unit link ini, unit link saya itu AIA guys, AIA Financial. Ini ada namanya Pak Sadli Matondang ya. Kalau Pak Sadli Matondang nonton video ini, dia tuh menyarankan saya untuk malah top up lagi gitu guys. Jadi saya seharusnya injek dana lagi gitu. Mumpung harga lagi murah ini. Tapi namanya saya itu karena nggak biasa hal begituan, saya abaikan gitu, ya kan? Saya pikir gini, aduh ini aja rugi gitu. Jadi saya tuh nggak mau lagi masuk dalam artian menambah lagi, saya biarkan aja. Tapi benar kata beliau guys, Anda tahu berapa saat kemudian harganya naik lagi gitu loh, bahkan lebih tinggi daripada harga saat itu, dari harga normalnya gitu guys. Nah, jadi ketika tahun 7 tutup, itu kalau
saya hitung-hitung ya, kalau nggak salah itu ya, saya itu ada untungnya cuma tipis guys, 7 tahun itu ya. Kalau saya hitung-hitung, saya kan injek dana lagi tuh, dan tahun ke-6 ke-7 saya injek dana lagi, karena kan dana 24 itu kan nggak cukup, karena tergerus yang 5.000 itu kan, saya tambah-tambah terus. Jadi kalau saya hitung-hitung total modal saya di situ tuh sekitar berapa juta ya guys, saya lupa, sekitar 41 juta atau 47 juta atau 49 juta guys, saya lupa di antara yang itu, karena saya juga nggak mencatat kronologisnya, saya hanya menerka-nerka gitu kan. Nah, jadi uang yang saya terima tuh sekitar 55 juta guys, 55 atau 54 juta gitu. Jadi ada sekitar untungan kurang lebih 10 juta lah gitu kan selama 7 tahun. Itu karena saya tidak mengikuti saran beliau. Kalau saya waktu itu mengikuti saran beliau, saya tambah dana ketika harga lagi murah itu, saya mungkin udah untung banyak gitu guys. Nah, itu pengalaman sedikit penyesalan saya gitu kan. Seperti kata investor namaan ya, Warren Buffett, ketika ketika orang lagi takut, kita berani gitu seharusnya kan. Ketika orang berani, kita takut. Jadi ketika harga turun itu kita harus berani seharusnya, karena orang-orang kan pada takut beli. Nah, kita seharusnya berani beli. Ketika harga naik itu kan orang kan berani beli, kita seharusnya takut beli gitu, karena harga terlalu mahal gitu kan. Nah, jadi setelah unit link itu, saya sempat juga sambil unit link itu saya sempat juga investasi reksadana saham guys. Jadi saya pegang dua tuh, Lipo Dana Prima dan Lipo Dana bukan Lipo, Panin Dana Maksima dengan Panin Dana Prima gitu guys. Saya lupa ya, salah saya itu dua tuh namanya. Itu saya sempat untung tipis juga gitu kan. Jadi selama ini saya investasi selalu untung gitu, nggak pernah rugi ya kan, nggak pernah rugi, nggak pernah ditipu, meskipun untungnya tipis mungkin gitu kan. Nah, saya pernah reksadana saham juga gitu. Lalu yang terakhir sekarang ini ya, jadi itu saya masuk ke reksadana unit link, itu saya perlu proses belajar. Saya lihat saya baca-baca banyak literatur, pengalaman orang ya kan. Saya cari ilmunya banyak di berita, di internet gitu kan, pengalaman orang gitu. Jadi baru saya berani masuk ke unit link sama reksadana saham gitu. Nah, lalu saya belajar terus guys. Saya pengen, kenapa sih kayak harus reksadana saham gitu kan, ada unit link. Saya sebenarnya bisa kelola sendiri. Karena kalau reksadana itu kan sama unit link itu kan kita kena fee lagi. Fee yang jauh lebih besar daripada kita beli saham biasa gitu kan. Karena kan kita keluarkan modal untuk dana, jasa orang mengelola dana kita. Jadi dana kita kan dikelola oleh orang. Unit link sama reksadana itu kan dana kita dikelola oleh orang gitu. Jadi kita bayar fee lebih. Kalau kita beli saham saja, itu kita yang ngelola sendiri, jadi kita hanya bayar fee beli dan jual gitu. Ini setelah sekitar 7 tahun, ini selama saya investasi deposito, reksadana unit link itu, saya belajar tentang saham guys. Saya belajar tentang saham sendiri. Jadi akhirnya saya beranikan diri untuk terjun ke saham langsung kita tahun 2000 berapa ya, 2011 guys. 2014 lah ya. 2011 nggak salah saya tuh. Saya mulai masuk saham pertama kali. Nah, saya pernah pegang saham Bank Victoria International dengan kode perdagangan tuh BVIC. Saya pernah pegang Bank Danamon ya. Saya pernah pegang Panin Finansial. Saya pernah pegang Panin Insurance ya kan. Lalu akhirnya saya pegang yang terakhir itu Lipo Securities. Sekarang sudah jadi saya lupa namanya itu guys. Dia sudah ganti nama ya, tapi kode perdagangan tetap LPPS gitu. Nah, jadi selama saya pegang saham itu sampai saya pindah ke LPPS ini, saya jual untung guys. Jadi saya selalu, rekor saya sebagai pegang saham tuh nggak pernah rugi gitu, selalu untung gitu. Nah, cuma sekarang memang saya lagi nyangkut gitu. Nah, ini nanti untuk ini ya, jadi untuk mulai ke saham ini kita akan nanti fokus di bagian kedua gitu. Sekarang ini kan bagian pertama. Jadi ini nanti saya usahakan buat kontennya yang bagian kedua nih khusus bahas tentang saham ini guys. Yang investasi saya dari mulai tahun 2011 sampai sekarang. Kalau ini kan kita lagi bahas 2011 ke bawah gitu guys. Dari 2004 sampai 2011. Nah, ini sekarang periode kedua 2011 sampai sekarang. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke guys, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di
video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.